Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wasyuhada'i wal ulama'i wal awliya' wal salihin wal musannifin wal muallifin wa judurina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. ثم خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الأول سيد شباب أهل الجنة سبط خير البرية أبي محمد سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وأخيه الشهيد سيدنا الحسين ووالديهما سيدنا علي بن أبي طالب وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول radhiyallahu ta'ala anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salatil maghrib Masjid Besar Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita mengenai kitab Kasyifatus Saja. Kita masih membahas bab zakat, bab tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas golongan yang keempat dari 8 asnaf, dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kita sampai kepada pembahasan muallaf. Sekarang kita lanjutkan ke golongan yang kelima, wal khamisu, dan bermula yang kelima atau dan adapun yang kelima dari 8 asnaf, dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ar-riqabu, yaitu para budak. Wahum al-mukatabuna, dan adapun mereka ar-riqab, para budak itu yang dimaksud adalah al-mukatabuna, adalah para budak mukatab. Budak mukatab ini adalah budak yang berada dalam proses pembebasan
atau proses pemerdekaan dengan syarat membayar sejumlah nominal kepada tuannya secara angsuran atau secara cicilan. Itu yang dimaksud dengan budak mukatab. Budak-budak yang lain itu tidak memiliki hak menerima zakat seperti budak mukatab. Hanya budak mukatab yang berhak menerima zakat. Tapi di zaman sekarang, insya Allah kita sulit akan menemukan yang namanya budak, karena ajaran Islam diturunkan ke muka bumi ini dalam rangka membebaskan atau memerdekakan semua manusia, termasuk membebaskan para budak yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Li'anna ghairahum, karena sesungguhnya selain mereka, selain budak mukatab yang dimaksud, minal ariqai, dari para budak yang ada, la yamlikuna dzalika, tidak memiliki akan yang demikian itu, artinya tidak memiliki hak menerima zakat. Hanya budak mukatab, yaitu budak yang berada dalam proses pembebasan atau pemerdekaan dari tuannya dengan sejumlah nominal yang harus dibayar secara angsuran atau secara cicilan. Minimal angsurannya adalah 2 kali, tidak boleh kurang dari 2 kali angsuran. Mungkin seorang tuan pemilik budak mensyaratkan kepada budaknya, yang hal ini dalam masalah perbudakan disebut dengan akad kitabah, yaitu akad pembebasan budak yang bersyarat, dengan syarat harus membayar sejumlah nominal kepada tuan atau pemilik budak dengan cara angsuran. Dan budak-budak selain budak mukatab tidak mendapatkan atau tidak memiliki hak mendapatkan bagian dari zakat. Budak mukatab ini mendapatkan bagian dari zakat idza kanu li ghairil muzakki, apabila keberadaan budak mukatab itu li ghairil muzakki, artinya milik selain yang berhak yang wajib mengeluarkan zakat. Apabila budak mukatab itu keberadaannya dimiliki oleh selain muzaki, selain orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau budak mukatab ini dimiliki oleh muzaki, orang yang berkewajiban menunaikan zakat, maka tidak berhak menerima zakat, karena dia dimiliki oleh muzaki, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Walau linahwi kafirin, dan walaupun budak mukatab ini dimiliki oleh seorang yang kafir, bukan orang Islam, tuannya bukan orang Islam, tuannya orang kafir. Ada budak yang beragama Islam dimiliki oleh orang kafir, yang mana dia mengadakan ikatan perjanjian atau akad kitabah, akad pembebasan bersyarat, dengan syarat menyerahkan beberapa jumlah uang kepada tuannya secara berangsur atau secara angsuran atau cicilan. Yang minimal angsuran itu adalah 2 kali angsuran.
Dan apabila jumlah nominal yang ditentukan oleh si tuan atau si pemilik budak sudah terpenuhi, maka otomatis budak mukatab ini terbebas dari perbudakan. Artinya mereka merdeka, menjadi orang merdeka. Walau linahwi kafirin wa hashimiyin, dan dimiliki oleh seorang yang bernasab Hashimi, artinya yang bernasab dari Sayyidina Hashim, datuknya Rasulullah. Wa muttalibiyin, dan orang yang bernasab muttalibi, artinya sekalipun budak itu dimiliki oleh orang yang bernasab sambung kepada Rasulullah atau keturunan Rasulullah, tetap orang ini berhak mendapatkan zakat. Artinya tetap budak mukatab ini berhak mendapatkan bagian dari zakat. Fayu'tauna ma yu'inuhum, maka mereka diberikan ma bagian dari zakat, yu'inuhum yang dapat membantu mereka, alal itqi untuk membebaskan diri. Jadi mereka dibantu dengan diberikan zakat dengan tujuan agar mereka dapat membebaskan diri. Illam yakun ma'ahun, illam yakun jika tidak ada, ma'ahum bersama mereka, ma yafi binujumihim, sesuatu yang dapat melunasi dengan cicilan-cicilan mereka. Maksudnya apabila si budak mukatab ini tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk membayar cicilan-cicilan mereka kepada tuannya. Syaratnya budak mukatab ini mendapatkan bagian dari zakat apabila mereka tidak memiliki sesuatu atau harta yang digunakan untuk membayar atau melunasi cicilan mereka. Tapi kalau mereka sudah punya, mereka tidak berhak mendapat zakat. Walau bi ghairi idzni sayyidihim. Nah, ketika kita memberikan dia zakat, itu tidak masalah walaupun tanpa izin dari tuan mereka. Tidak perlu izin kepada pemilik budak mukatab itu. Kita tidak perlu izin dulu. Misalnya kita tidak usah izin kepada sang tuan atau si pemilik budak ketika kita memberikan mereka zakat. Artinya tidak disyaratkan dengan izin tuannya. Wa yushtaratu dan disyaratkan keberadaan akad kitabah itu, wa yushtaratu kaunul kitabati, dan disyaratkan keberadaan akad kitabah, akad pemerdekaan budak mukatab ini, dengan syarat memberikan sejumlah uang, sejumlah nominal kepada si tuan untuk memerdekakan diri. Sahihatan itu sah, syaratnya sah, bi antas taufiya syurutuha, dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, wa arkanuha, dan rukun-rukunnya. Jadi ada syarat-syarat atau rukun-rukun yang harus dipenuhi oleh budak mukatab, dan si tuan yang memiliki budak mukatab di dalam akad kitabah, di dalam akad pembebasan
budak mukatab. Wa yajuzu sarfu zakati, dan boleh sarfu zakati menyerahkan zakat. Wa yajuzu, dan boleh sarfu zakati menyerahkan zakat ilaihim, kepada mereka, kepada para budak mukatab, qabla hululin nujumi, sebelum jatuh tempo cicilan. Jatuh temponya cicilan tu belum tiba, tapi kita boleh menyegerakan memberikan dia zakat. Dalam arti tidak perlu menunggu jatuh tempo cicilan atau angsuran. Misalnya jatuh tempo angsurannya dalam kesepakatan antara tuan dengan budak mukatab itu tanggal 10 setiap bulan, tidak perlu menunggu tanggal 10-nya, dan kita boleh menyerahkan zakat kepada budak mukatab itu sebelum tanggal tersebut, artinya sebelum jatuh tempo cicilan atau angsuran. Alal asahi, menurut qaul atau menurut pendapat yang lebih sahih. Wala yajuzu, dan tidak boleh sarfu zalika. Wala yajuzu, dan tidak boleh sarfu zalika menyerahkan yang demikian itu, artinya menyerahkan zakat itu. Wala yajuzu sarfu zalika, dan tidak boleh menyerahkan zakat itu ila sayyidihim, kepada tuan mereka. Kita tidak boleh menyerahkan zakat kepada tuan mereka, kepada pemilik budak tersebut, illa biiznil mukatabina, kecuali dengan izin budak mukatab. Kalau tidak ada izin budak mukatab, kita tidak boleh menyerahkan zakat itu kepada si tuan, si pemilik budak mukatab itu. Kita menyerahkan zakat kepada si tuan atau si pemilik budak mukatab itu dengan syarat ada izin dari budak mukatab tersebut. Lakin, akan tetapi, indufi'a ila sayyidi, jika diserahkan zakat itu ila sayyidi, kepada si tuan, kepada si pemilik budak mukatab, saqata, maka gugurlah, anil mukatabi, dari budak mukatab, biqadril masrufi ila sayyidi, artinya gugurlah tanggungan budak mukatab dengan kadar atau sesuai jumlah yang diserahkan ila sayyidi, kepada sayyid, kepada tuannya. Saya ulangi, lakin indufi'a ila sayyidi, akan tetapi jika diserahkan zakat itu ila sayyidi, kepada sayyid, kepada tuan si pemilik budak, saqata anil mukatabi, maka gugurlah tanggungan anil mukatabi, tanggungan angsuran atau cicilan, anil mukatabi, dari budak mukatab, biqadril masrufi ila sayyidi, dengan kadar atau sesuai jumlah yang telah diserahkan kepada si tuan atau si pemilik budak. Apabila sudah terlanjur kita menyerahkan zakat, berapa jumlah nominal zakat yang kita serahkan kepada si tuan, si pemilik budak mukatab tersebut, maka ini dapat menggugurkan tanggungan cicilan atau angsuran dari budak mukatab sejumlah yang telah diserahkan kepada si tuan atau si pemilik budak.
li'anna man adda daina ghairihi bi ghairi idnihi bari'at zimmatuhu. Alasannya kenapa? Li'anna man, karena sesungguhnya orang ada yang membayar atau melunasi daina ghairihi akan hutang orang lain, akan hutang selainnya atau orang lain, bi ghairi iznihi, dengan tanpa izinnya. Misalnya kita membayarkan hutang seseorang, misalnya kita membayarkan hutang si A tanpa izin si A. Si A ini tidak tahu kalau kita melunasi hutangnya. Bagaimana implikasi hukumnya? Tapi tanpa izinnya, dia tidak tahu. Bahkan kita tidak pernah minta izin kepada orang yang akan kita bayarkan hutangnya. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi? Bari'at zimmatuhu, maka terbebaslah tanggungan hutangnya. Artinya otomatis walaupun tanpa izin yang berhutang, kemudian kita lunasi atau kita bayar hutang orang lain tanpa izinnya, maka otomatis dia terbebas dari tanggungan hutang. Artinya hutangnya menjadi lunas walaupun tanpa sepengetahuan dia atau tanpa izin dia kita melunasi hutangnya. Wasadisun, dan bermula yang keenam. Ya, kita sekarang menginjak kelompok yang keenam atau golongan yang keenam yang berhak menerima zakat. Wasadisu, dan bermula yang keenam. Al-gharimu adalah al-gharim. Al-gharim ini adalah orang yang berhutang, orang yang punya tanggungan hutang. Orang yang punya tanggungan hutang itu termasuk minal mustahiqin, termasuk orang yang berhak menerima zakat. Wa huwa salasatun, dan bermula dia orang yang mempunyai tanggungan hutang atau al-gharim. Salasatun, ada tiga jenis atau tiga macam orang yang memiliki tanggungan hutang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, man tadayana li nafsihi fi amrin mubahin ta'atan kana aula. Yang pertama adalah orang yang memiliki hutang atau orang yang berhutang li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Dia berhutang untuk kebutuhan dirinya sendiri. Fi amrin mubahin, dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang dibolehkan. Ta'atan kana, baik hutang tersebut digunakan untuk ketaatan, aula atau tidak. Dia meminjam hutang kepada seseorang dalam perkara yang dibolehkan. Artinya perkara yang dibolehkan ini yang dimaksud adalah dia bukan berhutang secara riba, bukan secara renten. Artinya dia pinjam hutang secara wajar, secara polos. Artinya tidak ada embel apa-apa. Nah, kemudian hutang tersebut digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah atau tidak, itu tidak masalah. Wa in sarrafa fi maksiatin, dan sekalipun ya digunakan oleh dia fi maksiatin, di dalam kemaksiatan. Kita kan tidak tahu tujuannya dia pinjam uang atau berhutang, apakah akan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah atau sebaliknya. Dan di sini dijelaskan wa in sarrafa fi maksiatin, dan sekalipun digunakan di dalam kemaksiatan.
Karena yang penting niat awalnya ketika dia berhutang itu adalah dalam rangka sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Kemudian setelah dia memiliki uang, terbersit di dalam hatinya, nafsunya menggunakan uang yang dari hutang tersebut untuk kemaksiatan, sehingga dia termasuk al-gharim, orang yang berhutang, walaupun hutang itu dihabiskan di dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Maka ini juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Maksudnya kita memberikan dia zakat dengan tujuan agar dia bertaubat, sadar dengan kesalahannya. Ini termasuk upaya menyadarkan orang yang tergelincir atau salah. Insya Allah dengan pemberian zakat ini tujuan agar dia bertobat akan tercapai. Itu maksudnya, tujuan dari pemberian zakat. Bukan berarti kita memberikan zakat itu mendukung kemaksiatannya, enggak. Tujuannya adalah untuk menyadarkan dia agar dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Di sini dijelaskan oleh musannif, wa in sarrafa fi maksiatin, dan sekalipun dia gunakan atau dia tasarrufkan di dalam kemaksiatan, au fi ghairi mubahin, atau orang yang kedua adalah orang yang meminjam hutang dalam perkara yang tidak dibolehkan, ghairi mubah, yang tidak diperbolehkan, khamrin, seperti membeli khamr. Dia berhutang itu memang tujuannya untuk membeli khamr. Artinya dia berhutang itu dalam rangka yang tidak diperbolehkan, ghairi mubahin, au fi ghairi mubahin, atau dia berhutang di dalam perkara yang tidak dibenarkan atau yang tidak dibolehkan, ka khamrin, seperti membeli khamr. Wataba, dan dia bertobat. Ya, tujuan utamanya dia berhutang adalah untuk memberi khamr. Setelah dia memberi khamr, lalu dia bertaubat. Wa dhunna sidquhu, dan kita yakin dengan kebenaran taubatnya. Itu syaratnya. Kalau kita tidak yakin, ya tidak perlu kita kasih dia zakat. Kalau kita yakin dengan kebenaran taubatnya, bukan mengada-ngada, bukan berpura-pura, maka tetap kita berkewajiban memberikan dia zakat. Itu tadi kan yang pertama, orang berhutang untuk dirinya, untuk keperluan dirinya dalam perkara yang mubah. Kemudian dia gunakan sebaliknya, dia gunakan di dalam kemaksiatan, di dalam ketaatan kepada Allah. Atau orang berhutang dalam perkara yang tidak mubah, yang tidak diperbolehkan, seperti dia berhutang untuk membeli khamr. Wataba, tetapi mereka bertobat, tapi dia bertobat. Wataba, dan dia bertobat. Wadhunna, dan diyakini sidquhu, akan kebenaran taubatnya. Ya, wasidqu wadhunna, dan diyakini. Dhunna ini adalah fi'il madhi mabni lil majhul. Ini namanya fi'il madhi, kata kerja lampau, al mabniyu lil majhul, kata kerja bentuk lampau yang pasif. Kalau yang mabni lil maklumnya, yang bentuk aktifnya adalah dhanna. Dhanna arti asalnya adalah menduga. Di sini diartikan meyakini. Ini namanya al-af'alul yakin, fi'il yang bermakna yakin. Wa dhunna, dan diyakini sidquhu, akan kebenarannya, akan kebenaran orang tersebut, fi taubatihi, di dalam taubatnya.
au sarrafahu fi mubahin, atau dia menggunakan hutangnya tersebut fi mubahin dalam perkara yang mubah. Tadi yang pertama dia pergunakan di dalam perkara yang tidak mubah seperti membeli khamar, atau dia pergunakan di dalam perkara yang mubah atau yang diperbolehkan. Fayu'ta ma'al hajati, maka dia diberikan bagian dari zakat ma'al hajati, menyertai kebutuhannya, disertai dengan hajatnya. Apa hajatnya? Bi ayyahullad daina, untuk melunasi hutang. Dia hajatnya adalah untuk, kebutuhannya adalah untuk melunasi hutang. Maka orang tersebut fayu'ta, diberikan bagian dari zakat. Wala yaqdiru ala wafaihi, dan dia tidak memiliki kemampuan, dan dia tidak bisa ala wafaihi, untuk melunasi hutangnya. Jadi kita memberikan dia zakat dalam rangka dia melunasi hutangnya, dan dia tidak punya kemampuan atau tidak memiliki sesuatu yang dia gunakan untuk melunasi hutangnya. Au tadayana li islahi dzatil hali. Ini yang ketiga. Au tadayana, atau orang yang berhutang li islahi dzatil hali, untuk mendamaikan suatu kondisi bainal qaumi, di antara kaum, di antara sekelompok orang. Ka'an khafa fitnatan, seperti mengkhawatirkan terjadinya suatu fitnah, gejolak, fitnah atau gejolak baina qabilataini, di antara dua suku, tanaza'ata, yang sedang bersetegang atau yang sedang berseteru. Atau ada orang yang ketiga yang berhutang ini yang berhak menerima zakat, yang termasuk al-gharim. Yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan di antara dua kaum yang sedang bersitegang atau bersengketa. Ada orang berhutang, dia perlu dana untuk mendamaikan dua suku atau dua kaum yang sedang bersitegang atau bersengketa atau yang berseteru. Bisa babi qatilin, di sini contohnya disebabkan dengan terjadinya sesuatu pembunuhan. Misalnya antara suku yang satu dengan yang lain terjadi suatu pembunuhan, maka suku yang warganya terbunuh ini tidak terima sehingga menuntut balas. Terjadilah sengketa atau perseteruan, permusuhan di antara dua kabilah atau dua suku. Maka ada orang yang berhutang yang meminjam uang untuk keperluan mendamaikan di antara dua suku yang bersengketa tersebut. Maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Perseteruan tersebut bisa disebabkan, bisa babi qatilin. Kalau di sini dijelaskan di dalam kitab ini, bisa babi qatilin, disebabkan dengan terjadinya pembunuhan atau ada yang terbunuh. Walau ghairi adamiyin, sekalipun bukan manusia yang terbunuh. Bal walau kalban, bahkan walaupun seekor anjing. Mungkin kena antara suku yang satu dengan suku yang lainnya ini memang sudah punya benih-benih permusuhan. Jangankan manusia yang terbunuh, anjing sekalipun yang terbunuh, maka
di antara salah satu di antara dua suku yang bersengketa ini akan tersinggung, akan timbullah fitnah, gejolak, sehingga timbul ketegangan. Nah, dalam rangka mendamaikan dua suku yang bersih tegang atau yang bersengketa, ada orang yang punya inisiatif untuk mendamaikan. Kemudian dia berhutang, meminjam uang dalam rangka mendamaikan antara dua suku yang bersengketa. Maka dia termasuk orang yang berhutang yang berhak menerima zakat. Fatahammala dainan taskinan lil fitnati fayu'ta walau ghaniyan. Nah, dengan dia meminjam uang atau berhutang untuk mendamaikan antara dua suku yang bersengketa, maka jadilah dia menanggung hutang. Fatahammala dainan, maka jadilah dia menanggung suatu hutang, taskinan untuk mendinginkan lil fitnati, gejolak yang ada, untuk mendinginkan situasi yang sedang tegang. Taskinan untuk mendamaikan atau untuk menenangkan lil fitnati, kepada gejolak yang terjadi. Fayu'ta, maka dia diberikan bagian dari zakat, walau ghaniyan, sekalipun dia termasuk orang yang kaya. Ketika dia akan mendamaikan dua kabilah atau dua suku yang bersengketa atau bersih tegang, dia itu gunakan uang dengan uang hutang, bukan uangnya sendiri. Dia pinjam uang, maka orang ini berhak menerima zakat walaupun dia termasuk orang yang kaya. Fayu'ta walau ghaniyan, dan dia diberikan bagian dari zakat walau ghaniyan, walaupun dia termasuk orang yang kaya. Kita lanjutkan sedikit. Wasabi'u, dan yang ketujuh, biar cepat pembahasan tentang zakat ini, biar kita bisa beralih ke bab yang lain. Wasabi'u, dan yang ketujuh dari 8 asnaf, dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, sabilullahi, adalah sabilillah. Wahum, yang dimaksud sabilullah itu adalah wahum, dan adapun mereka sabilullah, al-ghuzatu, adalah orang yang berperang. Sabilullah atau sabilillah ini adalah orang yang berperang. Al-mutatawwi'una, yang berperang dengan cara sukarela. Bukan dia tentara resmi, dia adalah pasukan sukarelawan. Dia berperang li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah atau untuk membela agama Allah. Tapi dia bukan pasukan resmi, bukan tentara resmi dari pemerintah, tapi dia merupakan pasukan sukarelawan. Dan hal ini pernah terjadi di Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda. Banyak pasukan-pasukan sukarelawan yang berperang melawan penjajah Belanda. Kita ingat waktu agresi militer Belanda yang pertama, yaitu tahun 1949 di Surabaya, itu banyak pasukan-pasukan sukarelawan yang berperang melawan penjajah Belanda, yang mana dia itu tidak mendapatkan bayaran apa-apa dari pemerintah, dia tidak mendapatkan gaji. Maka orang yang berperang yang semacam ini yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Tetapi kalau tentara resmi yang dimiliki pemerintah itu tidak mendapatkan bagian dari zakat, karena mereka sudah mendapatkan gaji atau bayaran dari pemerintah.
setiap bulannya. Nah, sabilullah, orang yang berperang di jalan Allah ini adalah yang mendapatkan bagian dari zakat, para pejuang yang sukarela, pasukan sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Wahumul ghazatul mutatawwi'una bil jihad, yaitu orang yang berperang yang secara sukarela di dalam berjihad. Yang dimaksud dengan orang yang berperang yang secara sukarela ini di dalam berperang itu adalah alladzina la rizqa lahum fil fai', artinya orang yang tidak mendapatkan gaji atau bagian atas mereka fil fai' di dalam di dalam harta fai'. Harta fai' ini adalah harta sitaan dari orang murtad. Kalau dalam pemerintah Islam, kalau orang murtad dia tidak memiliki atau dia tidak berhak menguasai hartanya, maka hartanya diambil alih oleh pemerintah. Artinya harta orang murtad itu adalah diambil alih, disita oleh pemerintah, dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, harta fai' ini, harta sitaan dari orang-orang murtad inilah yang digunakan untuk membayar para pejuang. Nah, bagi mereka yang tidak mendapatkan ini, maka dia berhak menerima zakat. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya ulangi bagian yang ketujuh ini, kelompok yang ketujuh yang berhak menerima zakat karena waktunya sudah berakhir atau selesai. Mudah-mudahan apa yang sedang kita kaji, yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.